Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI Batch 3 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, saya Ahmad Zikri Rahmani, guru PAI di SMA Negeri 1 Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag Batch 3 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan NIM 52521128804. Pada kesempatan kali ini, hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada materi munafik dan keras hati tidak pernah maju, materi kelas 12, dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali pada pembelajaran yang kalian sangat senangi dan kita favoritkan. Pelajaran apa hari ini? PAI. Oke. Untuk meningkatkan loyalitas kita kepada negara Indonesia, mari kita mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya tolong berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan oleh KM-nya disiapkan untuk berdoa. Siap, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati. Mulai. Oke, Bapak akan mengabsen dulu ya untuk hari ini. Agrifina, Aprilia, Fajar, Febi, Galuh, oh sakit ya, Humaira. Oke, alhamdulillah hampir hadir semua. Namun ada yang sakit ya, kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu kita sudah belajar materi tentang apa yang terakhir kita bahas? Ada yang masih ingat? Iman, Islam, dan ihsan. Kalau iman itu apa? Keyakinan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Dan tentu saja ketiga itu ketika semuanya sehat, maka akan menghasilkan buah yang sehat, buah yang segar, buah yang manis. Itulah buahnya iman, Islam, dan ihsan adalah akhlak terpuji. Yang 6 itu apa? Yang pertama yang kedua tawakal, ketiga sabar, keempat waro, yang kelima qanaah, dan yang terakhir apa? Taubat. Nah, kalian pernah lihat nggak atau mungkin pernah mengalami ada teman kalian yang di depan itu ngomongnya teh kayak yang baik, wah, seperti sahabat kita. Tapi ternyata di belakang ngomongin kejelekan kita. Ada yang pernah? Oke, sepertinya ada yang punya pengalaman mungkinnya di sini punya teman yang kayak gitu. Banyak ya. Itu disebutnya orang apa yang seperti itu? Orang munafik ya. Mukanya ada berapa? Dua. Oh, bahkan banyak ya. Itulah orang munafik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai orang munafik, kemudian keras hati dan juga dengan keras kepala. Nah, namun sebelum itu Bapak akan melakukan asesmen atau penilaian awal mengenai pengetahuan kalian tentang munafik, keras hati dan keras kepala. Pada pembelajaran di hari ini,
Eh, kita akan membahas ini. Yang pertama itu mengenai menjelaskan pengertian munafik, keras hati dan keras kepala. Yang kedua, mengidentifikasi apa saja ciri-ciri dari orang munafik, keras hati dan keras kepala. Dan yang terakhir, menganalisis apa saja dampak negatif dari sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Supaya semuanya tambah semangat, kita akan ice breaking dulu ya. Oke, good. Semuanya tepuk tangan ya. Apa yang kalian ketahui mengenai keras hati dan keras kepala? Hah? Beda. Oke. Gimana Melvin? Keras hati mah si orang itu yang susah banget buat nerima apapun. Oke, yang susah menerima apapun itu. Kalau keras kepala? Tidak mau? Tidak mau dinasehatin orang lain. Terus apa biasanya orangnya gimana? Egois ya orangnya, itu keras kepala ya. Nah, yang kedua, apa akibat jika seseorang memelihara sifat munafik? Gak dipercaya, dikucilkan oleh orang lain. Kenapa dikucilkan sama orang lain? Karena perbuatan dia yang udah kayak ngapain percaya lagi kepada dia, kan dia munafik, ya udah kucilkan aja. Oke, good. Yang terakhir nih, yang agak susah. Bagaimana cara menasihati teman yang keras kepala nih agar bisa berubah? Apa? Suruh apa? Suruh sholat dah. Suruh sholat, cenah. Apalagi suruh taubat. Kita akan masuk pada penjelasan. Yang pertama, apa itu munafik? Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan. Kalian juga sudah tahu ya, munafik itu bermuka dua. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, munafik itu biasanya disebut sebagai sifat. Ya, padahal munafik itu bukanlah sifat, namun orang yang memiliki sifat nifak. Itu ingat ya. Nah, nifak sifatnya, munafik orangnya. Nah, kayak Islam sama Muslim. Nah, nifak adalah sikap perbuatan manusia yang selalu bermuka dua. Jadi selalu. Bukan sering, bukan tidak pernah, bukan jarang, tapi selalu. Selalu bermuka dua. Yakni apa yang ditampakkan tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi apa yang ditampakkan pada kita itu tidak sebenarnya. Berarti kan selalu berdusta itu. Ya, di depan A ternyata di belakang B gitu. Nah, ini ada tipologi manusia menurut Al-Quran, terkhusus dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 20. Dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Allah menjelaskan yang pertama itu adalah golongan orang yang beriman. Itu dalam 5 ayat. Kemudian yang kedua itu ada dalam ayat selanjutnya 6 dan 7 itu mengenai orang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang di luar Islam. Ya. Yang terakhir, orang munafik dijelaskan dalam 13 ayat berturut-turut. Nanti silakan kalian selidiki sendiri apa saja ciri-ciri yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Salah satunya dalam ayat 8 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum. Nah, dan di antara manusia ada orang yang berkata, aku beriman, aku percaya kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka tidak beriman. Di depan ngomong beriman, ternyata di belakangnya mereka tidak beriman sama sekali. Nah,
kategori orang-orang munafik adalah yang paling berbahaya. Kita mudah ya di sekolah ini misalkan, orang muslimnya ada berapa, orang nonisnya ada berapa. Tapi ketika ditanya berapa orang munafiknya, tidak ada yang bisa ngejawab. Karena munafik itu seperti musuh dalam selimut, duri dalam daging. Gitu. Inilah yang paling berbahaya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi orang munafik itu? Ada 3 ciri utama yang Rasulullah SAW berikan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ayatul munafiki salasun. Ciri-ciri munafik itu salasun ada 3. Yang pertama, idza haddasa kazaba. Apabila ia berkata, dia bohong. Nah, hati-hati orang yang sering berkata dusta itu bisa dekat sama sifat munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada. Apabila ia berjanji, akhlafa. Dia mengingkari. Nah, suka berjanji, mau ini mau itu, ternyata nggak datang. Mau kerja kelompok janji bakal datang, ternyata nggak datang. Ya, hati-hati ya. Kalau keseringan ya, bukan berarti kalau cuma 1 kali langsung disebut munafik, enggak. Kalau sering itu yang berbahaya. Dan yang terakhir, apabila wa iza tuminakhona, apabila ia diberikan amanah, dia khianat. Misalkan kalian dikasih uang nih 100.000 sama orang tua kalian. Nih 100.000 tolong tolong kasihkan ke paman atau ke bibi. Ternyata ketika kita ngasih ke pamannya mah cuma 50.000. Nah, gitu. Sama seperti pejabat geningnya. Ya. Dikasih amanah sama rakyat dari uang pajak ini buat ternyata di korupsi. Nah, itu yang berbahaya. Selanjutnya, Bapak akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan ya. Di sini ada pertanyaan, ada kelompok yang kebagian sifat munafik, ada yang kebagian keras hati, keras kepala. Sekarang Bapak minta perwakilan kelompoknya untuk presentasi membahas apa yang sudah dihasilkan dari diskusi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Terima kasih untuk yang sudah presentasi ya. Alhamdulillah presentasi sudah usai ya. Semuanya sudah menyampaikan pendapatnya dengan sangat luar biasa, sangat mendalam ya. Bapak kira semuanya sudah pada mengerti ya dengan apa yang dibahasnya masing-masing. Oke, selanjutnya Bapak akan mengadakan post test. Silakan Bapak sudah mengirim kembali link di Google Drive, sudah Bapak kirim ke Zaskia, silahkan dikerjakan lagi ya. Dari pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian ketika mempelajari materi ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, ya. Dan Bapak minta untuk setiap kelompok memberikan kesimpulannya masing-masing ya mengenai apa yang sudah didiskusikannya. Pertama Bapak minta kesimpulan dari kelompok ini ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini tuh, pertama, keras hati itu berfokusnya pada perasaan. Jadi kita tuh sulit tergerak emosinya. Sedangkan keras kepala itu fokusnya ke pikiran. Di mana pendapat dan cara berpikirnya susah buat diubah. Nah, orang-orang yang keras hati itu bisa menimbulkan keras kepala, begitu. Ya. Baik, selanjutnya. Kalau orang yang keras hati itu kan pasti hatinya itu sudah terbutakan. Bukan buta mata, tapi buta hati. Itu lebih parah. Jadi ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, ya dia mulai tidak terpengaruh. Nah, karena hal ini melenceng, tidak sesuai dengan jalan Allah, pastinya orang-orang yang memiliki hati yang keras, yang telah terbutakan, akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, anggap kalau dia tuh tahu bahwa hatinya itu memang keras, ya pasti mereka selalu merasa gundah dan tidak tenang hatinya. Ya. Jadi sifat munafik di sini yang sudah saya sampaikan tadi yaitu muka dua atau topeng, yang dikenal dengan menipu orang lain ataupun cara dia bertindak dan perbuatannya itu beda dan bisa menipu orang lain dengan perkataan dan perbuatannya. Bapak dengar kesimpulannya sangat baik ya, dan Bapak yakin semuanya sudah memahami pembelajaran untuk hari ini. Kalian memang siswa yang sangat hebat ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Demikian untuk pembelajaran di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa. Insya Allah minggu depan kita akan membahas lebih dalam lagi, terutama dari segi dalil nakli dan aklinya mengenai 3 sifat tersebut. Baik, sekarang silahkan bisa ditutup dengan doa ya. Silahkan disiapkan oleh KM-nya. Siap. Sebelum menyelesaikan pembelajaran alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu agar selamat dan sampai tujuan. Baca doa dalam hati. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, doakan kami sukses. Kami sayang Bapak, semoga Bapak sukses, sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.